Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raflen Datau dari kelas C, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan pajak penghasilan lainnya yang tergolong dalam pajak penghasilan 21 atau biasa yang disingkat dengan PPh 21. Di mana pembuatan video ini adalah untuk memenuhi UAS dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dosen Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA. Sebelum kita mengenal tentang pajak penghasilan lainnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pajak penghasilan. Jadi, pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Pajak penghasilan menjadi kewajiban setiap wajib pajak atau subjek pajak sehingga pembayaran tidak dapat diwakilkan. Sedangkan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, pajak PPh tergolong dalam 3 macam. Yang pertama ada orang pribadi, yang kedua ada badan, dan yang ketiga warisan. Sedangkan menurut penggolongannya, pajak penghasilan itu digolongkan ke dalam 2 subjek. Yang pertama subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu merupakan orang pribadi yang tinggal lebih dari 183 hari atau dalam kurun waktu 12 bulan. Sedangkan subjek pajak luar negeri itu merupakan orang pribadi yang tinggal di Indonesia kurang lebih dari 183 hari atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia akan tetapi memperoleh penghasilan di Indonesia. Objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan merupakan suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak itu sendiri, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Di mana dalam objeknya itu adalah gaji, upah, tunjangan, honorarium, bunga, laba usaha, dan sewa. Sedangkan yang bukan merupakan objeknya itu adalah asuransi, beasiswa, sumbangan, hibah, dan dividen. Setelah kita membahas tentang pajak penghasilan 21 atau PPh 21, selanjutnya kita akan jelaskan tentang pajak penghasilan lainnya. Jadi, pajak penghasilan lainnya merupakan penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, imbalan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis lainnya kepada peserta kegiatan yang meliputi yang pertama, peserta perlombaan dalam segala bidang peserta rapat, konferensi, sidang, dan lain-lain. Kedua, peserta atas anggota di suatu kepanitiaan tertentu. Yang ketiga, peserta pendidikan atau pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Yang kedua, honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan, komisaris, atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang ketiga, jasa produksi, tantiam gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur atau diterima diperoleh mantan pegawai. Dan yang terakhir, ada penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang telah pendiriannya yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ini merupakan rumus dalam menentukan pajak penghasilan lainnya. Dalam menentukan tarif pajak penghasilan lainnya, PPh 21 menggunakan tarif pasal 17 yang dimana perhitungannya dibagi menjadi 2 ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, itu pasal 17 undang-undang dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap hari pembayaran
mana rumus ini digunakan untuk imbalan peserta kegiatan. Selanjutnya rumus pasal 17 Undang-Undang PPh dikali jumlah kumulatif penghasilan bruto, di mana rumus ini digunakan untuk sebagai imbalan tidak teratur bagi anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, imbalan tidak teratur kepada mantan pegawai, dan penarikan dana pensiun, di mana dengan menggunakan tarif pasal PPh 17 sebagai berikut. 5% itu Rp0 sampai dengan 50 juta. 15% 50 juta sampai dengan 250 juta. 25% 250 juta sampai dengan 500 juta. 30% itu di atas 500 juta. Akan tetapi kita menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang yang terbaru, di mana tarif pasalnya itu Rp0 sampai dengan 60 juta itu merupakan 5%, 60 juta sampai 250 juta itu merupakan tarifnya 15%, 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%, dan di atas dari 5 miliar tarifnya 35%. Berikut merupakan studi kasus tentang pajak penghasilan lainnya. Fakultas Ekonomi UNJ mengadakan lomba berhadiah pada setiap jurusan untuk meningkatkan akreditas fakultasnya. Dalam lomba tersebut, pihak fakultas menawarkan uang senilai Rp1 juta. Junus terpilih sebagai pemenang pada bulan Maret dan April 2022 secara berturut-turut karena berhasil membuat proposal dengan baik. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Berapa PPh 21 yang harus dipotong pihak fakultas pada bulan April 2022? Yang kedua, bagaimana proses pembayaran PPh 21 bulan April 2022? Yang ketiga, bagaimana proses pelaporan PPh 21 bulan April 2022? Dan yang keempat, bagaimana perlakuan aplikasinya? Untuk menentukan perhitungannya, kita analisis terlebih dahulu untuk menggunakan rumus yang mana. Jadi pada soal ini saya menggunakan rumus PPh 21 sama dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto. Karena rumus ini berkaitan dengan imbalan kepada peserta kegiatan. Sebelum itu kita analisis terlebih dahulu penghasilan brutonya berapa. Jadi penghasilan brutonya itu adalah sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini masuk pada tarif PPh pasal 17 yang keberapa? Jadi dia masuk pada tarif sebesar 5%, yaitu 0 sampai dengan 60 juta. Jadi tarif pasal PPh 17 Undang-Undang dikalikan dengan penghasilan bruto 5/100 dikalikan dengan 1 juta sebesar 50.000. Jadi PPh 21 yang harus dipotong oleh pihak fakultas itu adalah sebesar 50.000. Nah, bagaimana proses pembayaran PPh 21 bulan April 2022? Nah, untuk melakukan pembayarannya, itu PPh 21 ditanggung oleh Junus sebagai penerima hadiah dan dipotong oleh pihak fakultas. Dari hasil penghasilan yang dibayarkan kepada pihak penerima hadiah pada bulan April 2022, fakultas dapat melakukan pembayaran melalui secara tunai atau dapat juga melalui aplikasi e-billing. Jadi, untuk pelaporannya, Junus dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun. Sehingga, PPh yang masih harus dibayar oleh Junus adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh yang telah dipotong. Selain itu, pihak fakultas dapat memberikan bukti potong kepada Junus pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Junus sudah dipotong oleh PPh 21. Bukti potong yang diberikan oleh pihak fakultas kepada Junus adalah berupa formulir bukti potong 1726. Jadi, formulir 1726 yang merupakan bukti pemotongan PPh 21 itu merupakan yang bersifat tidak final. Jadi formulir 1726 ini diantaranya diperuntukkan bagi pegawai tidak tetap, tenaga ahli, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Samping itu juga,
Pihak fakultas juga akan melaporkan keseluruhan PPh 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui formulir SPT PPh 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-filing atau aplikasi pelaporan pajak. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, berikut jurnal yang dapat dibentuk oleh Fakultas Ekonomi. Jadi saat pembayaran imbalan, itu beban promosi berada di sisi debit sebesar 1 juta, utang PPh 21 berada di sisi kredit sebesar 50.000, kas berada di sisi kredit sebesar 950.000, dan yang kedua saat pembayaran PPh 21, di mana hutang PPh berada di sisi debit sebesar 50.000 dan kas berada di sisi debit sebesar 50.000. Sekian dari penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun ketidaksesuaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.